Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah tantangan untuk menegur dengan kasih. Bagian firman yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal 27 ayat 5-6. Terjemahan baru yang kedua yang berbunyi demikian. Lebih baik teguran terang-terangan daripada kasih yang tersembunyi. Seorang teman melukai dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlebihan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kemarin kita telah merenungkan salah satu tantangan dalam pertemanan atau persahabatan, yaitu materi. Pada hari ini kita akan kembali melihat tantangan yang akan menguji pertemanan atau persahabatan kita, yaitu ketika kita kembali diperhadapkan dalam situasi atau kondisi yang mengharuskan kita untuk menegur teman atau sahabat atau pacar atau pasangan kita ketika melakukan sebuah kesalahan. Renungan ini masih terkait dengan Amsal 17 ayat 17, yaitu seorang sahabat mengasihi setiap waktu, seorang saudara dilahirkan untuk waktu susah. Jikalau kita melihat dalam diri teman atau sahabat kita, adakah kita menemukan kesempurnaan dalam diri teman sahabat kita? Dan di sisi lain, jikalau kita melihat diri kita sendiri dalam peran kita sebagai teman atau sahabat bagi orang lain, adakah kita menemukan kesempurnaan dalam diri kita? Jawabannya adalah tidak. Baik diri kita maupun teman atau sahabat kita bukanlah orang yang sempurna, penuh dengan kelemahan dan juga kekurangan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam relasi pertemanan atau persahabatan, Tuhan sedang memanggil kita secara konsisten mengasihi teman atau sahabat kita. Dan salah satunya adalah dengan memberikan teguran jika ada kesalahan yang mereka lakukan. Pertanyaannya, mana yang lebih mudah? Memberi teguran kepada teman, sahabat dengan tulus mengasihi kita dan selalu bermurah hati kepada kita, atau teman atau sahabat yang tulus mengasihi kita tetapi tidak pernah memberikan apapun kepada kita? Jawabannya, tidak mudah memberikan teguran baik kepada teman sahabat yang selalu bermurah hati maupun yang tidak pernah memberikan apapun kepada kita. Mengapa? Karena kita tidak ingin mengorbankan pertemanan atau persahabatan kita dengan mereka. Kita tidak ingin kehilangan kasih yang kita dapatkan dari mereka. Namun, jikalau mereka berada dalam situasi yang mengkhawatirkan, entah mereka mengikuti arus dunia ini atau salah mengambil keputusan atau melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, apakah yang akan kita lakukan? Adakah kita memiliki keberanian untuk menegur mereka? Amsal yang menjadi perenungan hari ini menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk memberikan teguran jikalau memang itu dibutuhkan. Sebab teguran pun adalah tanda kasih. Terlebih lagi jikalau teman atau sahabat kita sudah mulai kehilangan arah. Mungkin pada sewaktu kita menegur mereka, situasi tidak akan menyenangkan. Sebab kita memberikan masukan terhadap cara mereka yang keliru dalam berpikir dan menjalani hidup. Tetapi kita akan lebih memiliki beban moral di hadapan Tuhan jikalau kita tahu bahwa seharusnya kita menegur teman atau sahabat kita yang telah kehilangan arah. Ini menjadi proses pengudusan dan pemurnian dalam diri kita dan juga dalam diri sahabat kita. Sebab kita yakin bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita untuk berteman atau bersahabat dengan mereka, Tuhan memiliki rencana. Oleh sebab itu, sebelum kita menegur teman atau sahabat kita harus yakin terlebih dahulu bahwa mereka melakukan kesalahan. Di dalam dunia yang penuh dengan bias subjektivitas, dalam arti bagi kita mungkin itu adalah sebuah kesalahan, bahkan sebuah dosa. Namun, bagi teman atau sahabat kita itu tidak. Bagaimana cara kita untuk mengetahuinya,
meyakinkan bahwa apa yang mereka putuskan atau lakukan adalah sebuah kesalahan. Satu-satunya adalah melalui kebenaran firman Tuhan yang menjadi filter untuk menyaring kehidupan kita di dalam kebenaran. Setelah kita diyakinkan oleh firman Tuhan bahwa apa yang teman atau sahabat kita lakukan, maka langkah selanjutnya adalah menegur dengan kasih. Dalam tahap ini, cara kita menyampaikan teguran memegang peranan yang penting. Sebab sekali lagi, tidak mudah untuk menegur teman atau sahabat kita karena memiliki potensi untuk merusak pertemanan atau persahabatan kita. Cara kita menyampaikan teguran ditentukan dari kedalaman relasi kita dengan teman atau sahabat kita. Semakin kita mengenal teman atau sahabat kita, maka kita akan semakin peka terhadap cara untuk menegur kesalahan mereka ataupun dosa mereka. Karena tujuan kita adalah mereka dapat menerima teguran tersebut tanpa merasa malu atau tersinggung, bahkan sampai mengorbankan pertemanan atau persahabatan kita dengan mereka. Pertanyaan untuk kita renungkan. Adakah pengalaman di mana kita diperhadapkan dengan situasi yang mengharuskan kita untuk menegur teman atau sahabat kita? Apa yang kita lakukan pada saat itu? Mengapa? Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Engkau tahu betapa lemahnya diri kami ketika diperhadapkan dengan situasi yang dapat menjadi ancaman dalam relasi sosial kami. Beri kami hikmat-Mu agar kami tidak melihat situasi yang mengancam itu lebih besar dari kebenaran yang seharusnya kami nyatakan kepada teman atau sahabat kami. Tolong kami ya Tuhan. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.